Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam bahagia. Perkenalkan, saya Anis Wijayanti. Saya peserta PPG Daljab tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 4 Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pagi semuanya. Sehat semua? Sehat. Jadi tetap harus menjaga kesehatan ya. Tetap protokol kesehatannya harus dijaga. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, silahkan satu orang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Nanti selanjutnya saya akan cek dulu kebersihannya. Piketnya tadi sudah dilaksanakan? Sudah bersih? Ya, bagus. Untuk selanjutnya, setelah berdoa, saya akan mengirimkan link Google Form ke grup WA-nya ya. Silakan nanti dicek dan diisi absensinya. Saya akan melihat nanti dari Google Form. Di grup WA kelas 7G ya. Sudah diisi Google Form-nya? Sudah. Ya. Saya lihat semuanya masuk kelas 7G, tidak ada yang absen hari ini ya, 30 anak. Oke. Untuk selanjutnya pada hari ini kita akan bersama-sama membahas materi norma dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum itu mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama-sama. Ada yang gak hafal lagu ini? Hafal semuanya ya? Jadi ice breaking kita hari ini adalah melatih konsentrasi. Ya, yang di belakang jangan ikut ya. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Konsentrasi ya. Ikuti apa yang saya katakan. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Kalian yang cepat ya. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Dua ayam. Ya, betul. Yang konsentrasi satu orang. Ya, saya lihat yang lainnya menjawab ada yang tiga, ada yang dua. Lihatnya konsentrasinya. Saya kan bilang apa tadi di awal? Ikuti apa yang saya bilang. Ya kan
katakan. Jadi itu kuncinya ya. Semuanya harus konsentrasi, jangan lain-lain. Ya. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya Bu, minggu lalu kita membahas perumusan dan penetapan Pancasila. Ya, bagus. Terima kasih Winda. Jadi benar, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi di sini akan berhubungan, ya, akan berhubungan antara materi minggu lalu mengenai nilai-nilai Pancasila itu dengan materi hari ini, yaitu materi apa? Norma dalam kehidupan masyarakat. Apa hubungannya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, jadi Pancasila ini merupakan acuan, ya, acuan dalam kita menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungannya itu seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara itu menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan menjadi tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, jadi saya harapkan selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran materi macam-macam norma dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik akan dapat yang pertama, kalian saya harapkan dapat membandingkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mampu menganalisis pelanggaran-pelanggaran norma serta sanksi yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menyusun laporan hasil analisis perbandingan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis pelanggaran norma serta sanksi yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, untuk membuat kelas kita itu semakin kondusif, perlu diadakannya kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas yang kita tentukan minggu lalu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau cukup? Cukup ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan ketika satu berbicara yang lain mendengarkan, ya. Nah, dalam kegiatan 2 jam pembelajaran ke depan, yang akan kita laksanakan adalah yang pertama, kita melakukan orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, lalu memimpin penyelidikan secara berkelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Apa itu norma? Saya minta satu orang untuk membantu saya membacakan di depan. Apa itu norma? Angel, silakan. Norma adalah aturan atau penentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat menggunakan pada panduan peraturan dan mengendali tingkah laku. Ya, norma itu aturan dan ketentuan. Di sekolah ada aturan nggak? Salah satunya apa? Aturan di sekolah itu apa? Dalam tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi membersihkan kelas, termasuk juga kenapa kita harus berpakaian rapi, ya kan? Rambutnya di kedua, yang cowok juga harus rapi. Itu merupakan aturan, ya, aturan yang harus kita taati dimanapun kita berada. Macam-macam norma. Norma itu ada 4 macamnya. Yang pertama norma apa? Agama. Kedua, norma hukum. Terus yang ketiga, yang keempat, kesusilaan. Apa itu norma agama? Ya, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya apa? Norma agama. Beribadah, bagus. Ya, menghormati teman yang sedang beribadah.
Kalau norma hukum itu peraturan hidup yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang bersifatnya mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contoh dari norma hukum apa? Contohnya apa? Kalau berkendara harus menggunakan helm. Kalau di jalan raya harus mematuhi peraturan lalu lintas, gitu ya. Norma kesopanan. Contohnya apa? Menyapa guru. 5S yang disampaikan oleh kepala sekolah apa? Ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu kan ada sopan kan? Jadi kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus menyapa, salam, senyum. Yang terakhir, norma kesusilaan. Peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Kenapa kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain? Karena bukan hak kita, iya kan? Itu dari hati nurani kita. Pernah nggak merasa bersalah ketika kita menemukan barang milik orang lain? Pernah. Itu namanya hati nurani ya. Ini macam-macam norma, contohnya tadi semuanya bagus, sudah terjawab. Bagus. Nih, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Yang pertama ini yang di pojok di sebelah kanan ada gambar norma agama, ada yang beribadah di sana ya, di sebelah kanan saya ya. Yang pertama, saya minta satu orang angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan gambarnya? Ayo. Ya, silakan, Hanesya. Ya, silakan maju. Yang disebutkan Norma agama, bagus. norma hukum, Betul. kesopanan, kesusilaan. Ya, terima kasih, tepuk tangan seterusnya. Benar ya. Untuk yang di atas itu norma agama. Jadi ada yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua norma hukum. Dia tidak menggunakan helm. Salah apa benar? Salah. Ini dengan guru salah? Benar. Ketika mengambil dompet yang bukan milik orang, milik diri sendiri, salah kalau tidak dikembalikan. Benar. Ya. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Yang pertama, manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Angkat tangan. Silakan, Indah. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib dan tentram. 2. Mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai berlaku. 3. Membuat hidup menjadi lebih tenang. Ya, jadi yang pertama supaya kehidupan kita menjadi tenang, tertib. Gitu ya, fungsi dari norma bagi diri sendiri. Yang kedua, akibat pelanggaran terhadap norma apa? Ya, jadi pelanggaran norma pasti kita akan mendapatkan sanksi. Apa itu sanksi? Hukuman ya. Jadi sudah paham ya manfaat norma dan akibat pelanggarannya. Nah, ini kita sudah masuk kepada sintaksnya atau tahapan-tahapan yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Mari kita membuat kelompok menjadi 5 kelompok. Tapi sekarang di kelas 7G saya akan membuat menjadi 6 kelompok. Artinya nanti berhitung 1 sampai 6. Setiap nomor urut yang disebutkan itu nanti berkumpul ya. Silakan dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kata 6 kelompok ya. 6, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan mencari tempat duduk. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Ya. Ya. Masuk ke kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Jadi ini kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2?
20, silakan masuk ke quizzes yang sudah saya bagikan ke grup WA kita. Sudah? Ya. Kalau sudah, saya akan mulai dari sini. Diisi dengan nama lengkap. Diklik mulai ya. Ya, ya, silakan. Mungkin masih loading, pelan-pelan aja. Sudah kelihatan ya, yang sudah mengerjakan di depan. Sudah semua? Sudah ya. Saya akhiri. Bu, belum, Bu. Oke ya. Untuk pretest kali ini nilai tertinggi Rita, Anisha. Tepuk tangan. Yang ketiga Winda Maulina ya. Ini baru pretest ya. Yang lainnya tetap bagus. Nanti kita di akhir pembelajaran akan ada post test juga ya. Nah, ini. Kita melanjutkan ke pembelajaran kita. Mengerjakan pretest untuk selanjutnya dalam tugas program learning mengenai pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat ini. Aturannya adalah yang pertama, kalian tentukan dulu ketua dan sekretaris di kelompoknya masing-masing ya, secara demokratis. Setelah itu nanti akan deskripsikan tugas di masing-masing kelompok. Ketua nanti mengkoordinir, sekretaris nanti menjadi notulen, menulis, dan nanti akan ada moderator untuk presentasi ya. Yang kedua, setiap kelompok harus mengamati dan menyimak serta menganalisis video yang telah saya tayangkan nanti. Lalu menyelesaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kasus yang
telah disajikan dan mengasosiasi dengan informasi yang sudah diperoleh. Bisa mencari di HP-nya masing-masing nanti ya. Udah ya, ini dulu diperhatikan. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan videonya dulu. Itu ya, sudah ya. Sudah disaksikan tadi bersama-sama untuk contoh pelanggaran norma beserta apa yang harus dilakukan sesuai dengan normanya masing-masing ya. Sama, lalu nanti hasil analisis setiap kelompok ditulis ya, dengan informasi dicari sebanyak-banyaknya melalui internet karena kalian kan sudah membawa HP ya. Nanti nama kelompoknya diisi di sini 1 sampai 5 ya. Silakan. 1, 2, ini kelompok berapa? 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan tulis dulu nama kelompoknya. Ya, kalau ada tidak mengerti silakan ditanyakan. Nama kelompok diisi dengan nama lengkap beserta nomor absennya.
lingkungan yang buruk dan sebagainya. Boleh, mungkin tempat-tempatnya juga boleh. Nah, bener. Ya, untuk yang nomor 3 itu tidak harus 4 ya, boleh mengglobal. Misalkan, mengapa masih saja ada orang yang melanggar norma? Karena misalkan karena kurangnya adanya kesadaran diri atau faktor lingkungan yang tidak baik dan sebagainya. Bisa nanti dari ini kan. Untuk kelompok 2 sudah selesai, kelompok lain? Belum ya? Ya, sambil nanti dicari-cari lagi ya. Berasal dari Tuhan, dari Tuhan. Bagaimana? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Bagus. Kalau begitu sekarang saatnya kita sesi presentasi. Saya akan mulai dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain diperhatikan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Sekretar Hadijah Ramadhani dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok 2. Norma dalam agama adalah aturan atau kaidah yang dimiliki sebagai norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan syukur. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma hukum aturan yang resmi dibuat oleh penguasa bersifat mengikat
dan dapat dipaksakan. Norma kesepakan aturan hidup. Norma agama mendapatkan dosa, norma hukum akan mendapatkan sanksi denda, penjara, hukuman mati, dan hukuman sosial. Norma kesopanan sanksi yang didapat adalah pengadilan dan pengasihan dalam masyarakat. Norma kesusilaan dan akan mendapatkan hukuman di penjara di tidak tahu, tidak mampu melaksanakan hidup. Sudah sampai di sini saja presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangan, ya. Apakah penerapan norma di sekolah kita sudah dilaksanakan dengan baik? Menurut saya, penerapan norma di sekolah kita sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Aturannya jelas dan para murid sudah menaatinya. Ada lagi tanya? Cukup ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi ketika kelompok 2 menyampaikan presentasinya, ada yang menanyakan kondisi penerapan norma di sekolah kita dan sudah ditanggapi dengan baik oleh kelompok 2 ya. Yang saya inginkan seperti itu. Kita interaktif dan aktif di kelas ya. Untuk selanjutnya kelompok 6 ya, kelompok 6 yang sudah siap untuk presentasi. Om Swastiastu. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pada zaman hidupnya, berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintahan, larangan, dan anjuran. Norma hukum adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai keadaan hati kehidupan manusia. Norma kesopanan bersumber dari keyakinan masyarakat yang menghargai pendapat, tidak menyerang pembicaraan agama, tidak membedakan agama hukum, peraturan yang ada. Norma agama, dosa yang akan ditanggung di akhirat. Norma kesusilaan, gangguan secara mental. Norma kesopanan dibutuhkan dari masyarakat. Norma hukum masuk penjara. Ada saya? Sudah ya, cukup ya. Jelas ya. Kita berikan prompt dulu untuk kelompok 6. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan 2 kelompok dulu ya. Untuk sisanya akan kita
lakukan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya masih duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita menuju ke kesimpulan pembelajaran. Kira-kira sebagai pelajar kalian di sekolah, apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini tentang norma? Ada yang bisa membantu saya? Sebagai seorang murid, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan manfaatnya setelah mempelajari norma ini? Silakan. Ada yang bisa membantu saya? Apa manfaatnya? Yang pertama, ya silakan. Lebih tahu tentang norma-norma atau aturan yang berlaku di sekitar kita. Yang kedua apa lagi? Diharapkan lebih taat atau patuh terhadap norma atau aturan. Ya, itu ya. Selanjutnya, sebagai seorang anak nanti di rumah setelah mendapatkan pembelajaran norma atau aturan ini, apa yang akan kalian lakukan? Mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Yang kedua, mentaati norma yang ada di rumah, lebih patuh kepada orang tua. Kalau di masyarakat lebih patuh pada aturan yang ada di masyarakat. Itu ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Nanti akan saya kirimkan via Google Form. Ada 3 pertanyaan yang belum dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran apa, yang sudah dilaksanakan apa, dan upaya apa yang dilakukan berkelanjutan. Nanti jawabannya akan saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Refleksi selama pembelajaran hari ini. Selanjutnya post-test untuk quizzes. Saya akan kirimkan lewat Google, lewat WA. Silakan dicek di WA-nya masing-masing untuk post-testnya. Kita masuk ke link post-test. Saya ada ice breaking. Temukan ya. Ini kayaknya pernah kita lakukan waktu MPLS dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, ya, biar konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gini Bu ya. Kalau selamat malam kan tidur semuanya. Jadi nggak ada suaranya. Ya. Gini deh. Aja ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Masih ada yang salah. Masih ada yang belum konsentrasi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, kita konsentrasi. Tepuk tangan. Sudah saya kirimkan. Silahkan buka di HP-nya masing-masing. Sudah ya? Kerjakan sekarang. Dikerjakan. Sudah masuk? Ini kodenya sudah? Ada di grup, saya kirimkan ke grup WA-nya masing-masing. Sudah? Kalau sudah saya mulai. Tunggu dulu ya, sabar. Apa yang belum masuk aja? Selama saya belum ngeklik selesai, kalian bisa masuk ya. Sabar. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Ya kalian sudah bisa masuk, silakan masuk. Yang belum ditunggu.
Kalau sudah saya akhiri untuk papan peringkat. Nah, jadi untuk post test saya lihat sudah ada peningkatan ya. Ada peningkatan yang tadinya masih KKM sekarang sudah jauh di atas KKM ya. Kita bisa tepuk tangan untuk Dedi Abdi, Aditya dan Bunda dan selanjutnya ya nanti akan saya kirimkan linknya ya. Baiklah, sebelum saya akhiri, untuk pertemuan kita di minggu depan kita akan melanjutkan kepada pembelajaran perilaku sesuai norma yang berlaku dengan model pembelajarannya proyek based learning ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi nanti akan ada yang namanya diferensiasi produk sesuai dengan minatnya. Kalau ada yang minatnya nanti di sosiodrama, kalian akan membentuk kelompok sosiodrama. Kalau ada yang minatnya menggambar, menulis, nanti akan masuk ke kelompok poster. Dan untuk yang produk yang ketiga, kalau ada yang suka TikTok, sosial media, audio visualnya dia jago, akan masuk ke kelompok TikTok ya. Paham? Paham. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan karena tadi kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa bersama. Silakan untuk yang bertugas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Tiketnya jangan lupa nanti ya dibersihkan kelasnya ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.